Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Syarif Aldi, NIM 223324. Di sini saya akan bahas mengenai electrophoretic deposition dalam perlakuan terhadap material, yaitu material biomaterial. Saja apa saja isi dari pembahasan yang kita bahas itu mengenai apa itu electrophoretic deposition, parameter electrophoretic deposition, metode pelapisannya, serta material yang dicampurkan saat melapisi material. Yang pertama, apa itu electrophoretic deposition? Electrophoretic deposition adalah metode pemrosesan menggunakan arus elektro atau elektrodeposisi katodik atau juga elektrodeposisi anodik atau juga pelapisan elektroforesis yang disebut juga dengan pengecatan elektroforesis. Ciri khas pada proses ini adalah partikel yang tersuspensi dalam media cair. Setelah itu dialiri oleh listrik, partikel tersebut akan bermigrasi pada material yang akan kita lapisi. Semua partikel yang digunakan membentuk suspensi yang stabil, membawa muatan karena dialiri dengan arus listrik, dan akan mengendap elektroforesis pada material. Bahannya ada itu logam, keramik, atau polimer. Pemanfaatan metode ini sangat banyak, terutama pada industri, karena sangat umum juga digunakan di industri otomotif, pewarnaan baut, humor atau aksesoris kendaraan, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya itu parameter-parameter yang mungkin diperhitungkan dan berkaitan dengan cairannya itu atau zat yang akan ditambahkan atau dilarutkan atau dengan ukuran partikel. Ukuran partikel ini tergantung antara 1 sampai 10 mm biasanya. Kursus elektrik cairan bisa diukur dengan alat ukur juga, karena cairan tersebut akan dialiri oleh elektromagnetik yang bersumber dari listrik. Konduktivitas cairan, apakah itu cairannya gedenya air atau hidroksiapatit atau cairan airnya, karena setiap cairan itu berbeda konduktivitasnya. Yaitu viskositas, potensi zat partikel, stabilitas suspensi, stabilitas dari cairan tersebut. Selanjutnya itu parameter yang terkait dengan proses pengaruh waktu. Pertama itu pengaruh waktu pengendapan, seberapa lama material tersebut akan kita rendam pada cairan yang telah dialiri arus listrik. Yang kedua itu tegangan yang diterapkan. Arus listrik itu
tegangannya berkisar antara 10 volt hingga 100 volt tergantung material, kebutuhan, jenis campuran yang akan kita gunakan. Konsentrasi padatan dalam cairan, suspend cairan, konduktivitas substrat. Selanjutnya yaitu metode pelapisan. Pada umumnya metode pelapisan pada electrophoretic deposition itu ada dua, yaitu menggunakan cairan dan cairan. Kedua, median dan cairan disebut dengan gas dan udara. Media cairan itu tergantung pada kemampuan serbuk untuk memperoleh muatan listrik dalam cairan tersebut. Terus tersebut didispersikan secara umum. Kita sebut padat didispersikan dalam cairan polar seperti air. Biasanya hal ini menghasilkan penumpukan muatan pada antar muka padat dan cair. Media non cair itu biasanya konsentrasi hidrogen. Konsentrasi hidrogen mengalami kehilangan validitasnya. Sebagai ukuran umum keasaman atau kebasaan suatu medium. Dan informasi status pengisian daya di media ini relatif langka. Selanjutnya material yang akan kita gunakan untuk melapisi spesimen atau alat yang akan kita beri mantel tipis seperti dengan implan dan lain sebagainya. Itu langsung material yang pertama yaitu keramik. Keramik ini bisa berupa hidrosiapatit dan juga gelas bioaktif dan kaca keramik. Hidrosiapatit sintetis adalah biokeramik kalsium fosfat yang aktif secara biologis yang biasa digunakan untuk lapisan implan logam pada dunia kesehatan atau di bidang ortopedi atau sebagai bahan pengganti tulang. Hidrosiapatit ini digunakan pada umumnya untuk melapisi titanium 6A14V atau juga stainless steel. Electrophoretic deposition juga memungkinkan impregnasi hidrosiapatit pada jaringan berpori. Kalau gelas bioaktif dan kaca keramik atau gelas silikat bioaktif semisal bioglas dengan komposisi 45S5 dalam berat satuannya persen, itu terkandung 45% SiO2, 24,5% Na2O, 24,5% CaO, dan 6% P2O5. Penggunaan gelas bioaktif dan kaca keramik pada aplikasi biomedis yaitu seperti implan tulang, tanpa beban, lapis bioaktif, dunia ortopedi, semen tulang, dan perancah rekayasa jaringan. Selanjutnya itu pelapisan bahan material yang menggunakan lapisan ini terbuat dari komposit. Bahan Al2O3 atau zirconium O2 dengan tingkat fungsional juga dikembangkan oleh ilmuwan dalam metode electrophoretic deposition untuk kepala bola dan sistem cangkir astabula gradient.
Komposisi dalamnya itu terdiri dari alumina, zirkonia, dan zat-zat lainnya. Itu hanya sebagian kecil yang ada diwujudkan untuk memperoleh daerah permukaan alumina yang murni. Inti alumina zirkonia homogen dengan daerah gradasi kontinu menengah terdiri atas sel deposisi sistem sirkulasi suspensi yang digerakkan oleh pompa peristaltik. Sel pencampur di mana suspensi alumina murni dapat dicampur dengan campuran Ai2O3 dan ZrO2 menggunakan pengaduk magnet dengan sistem suplai terkontrol dengan menambahkan suspensi alumina 2O3 dan alumina O2 ke dalam sel pencampur. Selanjutnya juga ada pelapis komposit CO, JZR, atau hidroksiapatit dengan sifat mekanik yang juga lebih baik dibandingkan dengan pelapis tunggal yang hanya hidroksiapatit. Selain itu, interlayer dari CO YZ mengurangi ketidaksesuaian koefisien ekspansi termal antara hidroksiapatit dan titanium. Dan kekuatan perekat lapisan komposit substrat titanium lebih tinggi dibandingkan dengan lapisan nano hidroksiapatit yang tunggal. Sebenarnya masih ada juga campuran-campuran lainnya, yaitu seperti pelapis CNT titanium O2, kaca bioaktif dicampuran dengan komposit CNT, dan lain sebagainya. Tapi yang banyak digunakan yaitu hidroksiapatit dengan campuran kaca bioaktif. Kesimpulannya adalah electrophoretic deposition adalah sebuah teknik pemrosesan material yang menarik, ditandai dengan keserpagunaannya dalam hal beragam material, serta dapat diaplikasikan dalam peralatan yang diperlukan relatif sederhana. Electrophoretic deposition menawarkan kontrol atas struktur nano dan mikro, stoikiometri, dimensi mikroskopis, makroskopis, dan sifat bahan yang dihasilkan. Berdasarkan dengan keunggulan ini, electrophoresis lebih banyak diterapkan pada bidang biomaterial khusus, yaitu pada bidang ortopedi, lapisan impan, dengan material pelapis pertama itu hidroksiapatit dan pelapis kaca bioaktif. Namun dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan besar dalam upaya penelitian mengenai pengembangan electrophoretic deposition, yaitu penelitian untuk menemukan campuran zat baru atau formulasi baru untuk mencapai kemampuan mengantarkan obat dan konduktivitas listrik yang baik. Pelapisan komposit polimer, nanokeramik, dan fungsionalitas juga ditingkatkan. Enkapsulasi protein, pelapis antibakteri, dan manipulasi intensitas biologis bakteri. Ini adalah gambar mungkin peralatan sederhana yang bisa kita cobakan secara sendiri dalam praktek pemrosesan material dengan menggunakan metode electrophoretic deposition. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.